Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Husnul Musta'in selaku Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, yang terhormat Ibu-Ibu Pengurus Cabang Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang hingga saat ini senantiasa melimpahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat salam yang seindah-indahnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam rangka Dirgahayu Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-75, mari kita sambut dengan semangat sehat, tindakan baik, dan terus berkarya dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Ibu-ibu yang berbahagia, awal narasi ini adalah proses sebuah perjalanan ikhtiar dan doa di masa pandemi COVID-19 tengah melanda. Seperti kita ketahui bersama, sejak COVID-19 muncul pertama kali di Wuhan bulan Desember setahun yang lalu, perlahan tapi pasti wabah menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali negara kita. Di Indonesia, kasus COVID pertama kali muncul bulan Maret 2020, dan sejak saat itu pola hidup kita berubah secara drastis. Berbagai macam kebijakan ditetapkan pemerintah untuk mencegah semakin menyebarnya virus corona, dari PSBL, PSBB, hingga ke new normal baru yang kita jalani hingga saat ini. Di awal COVID-19 muncul, semua orang menahan diri untuk berkegiatan di luar rumah. Jalanan lengang, pusat perbelanjaan dan pasar senyap. Kantor-kantor menerapkan bekerja dari rumah. Sekolah, madrasah, kampus ditutup. Anak-anak belajar dari rumah. Dan imbas terbesarnya adalah keadaan ekonomi bergejolak, karena hampir semua sektor ikut terdampak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat ini hampir 10 bulan kita hidup dalam situasi pandemi. Seiring waktu kita mulai beradaptasi dengan keadaan, mematuhi protokol kesehatan jika kita terpaksa keluar rumah dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak bisa dimungkiri sebagian dari kita cenderung mengalami ketidaknyamanan dengan situasi pandemi ini. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita ibu rumah tangga bisa melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat, kegiatan yang menyenangkan bertujuan merawat mental dan fisik, sehingga imun tubuh menjadi kuat agar terhindar dari virus corona. Kondisi saat ini menjadi kesempatan yang baik membangun kedekatan yang lebih intens dengan keluarga. Kita sebagai istri dan ibu memegang peran yang penting dalam keluarga, utamanya menjaga suami agar bisa menjalankan tugas dengan baik serta mengasuh dan mendampingi anak-anak belajar daring di samping tugas kita mengurus rumah tangga. Satu hal lagi keniscayaan yang tidak terhindarkan pada saat ini, yaitu mengubah komunikasi dan interaksi keluarga dan aktivitas sosial melalui media sosial. Mari kita tanamkan pengertian dan kesadaran pada anak-anak untuk menggunakan gadget dengan bijak dan sehat. Buat komitmen bersama, kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain. Mendidik anak di masa pandemi membutuhkan pendekatan dan cara yang berbeda. Harus lebih sabar dan harus lebih bijak. Seorang ibu dituntut menjadi pendamping Ananda belajar di rumah, karena sekolah atau madrasah tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kita upayakan membangun komunikasi yang baik dengan wali kelas dan guru yang mengajar putra-putri kita. Kecepatan dan keunikan setiap anak adalah alami. Jangan biarkan orang lain memaksakan tidak sesuai waktunya, termasuk dalam mendidik anak-anak di era digital. Apabila pembelajaran daring tidak dikelola dengan baik dan dalam jangka waktu yang lama, akan membuat psikologi anak terganggu, karena mereka juga perlu bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya untuk menumbuhkan rasa empati di lingkungan sekitarnya. Hal ini harus terus kita asah. Sediakan waktu tertentu agar anak-anak bisa berinteraksi
menjalin kedekatan sebagai makhluk sosial, misalnya dengan saudara, tetangga, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan pendampingan orang tua. Hal terpenting pada saat ini adalah perubahan yang tak terduga pada saat pandemi COVID-19 harus dihadapi bersama dengan kesabaran, ikhtiar, dan tidak putus dengan doa. Semua perubahan berproses alami. Segala sesuatu dalam hidup, termasuk mendidik anak di era apapun, mengikuti waktu dan takaran setiap anak di zamannya. Awal tanpa henti yang menjadi titik penting dalam mendidik anak, seperti yang disampaikan beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Kita katakan kepada mereka, anak-anakku, teruslah melangkah. Pandemi jangan membuat kita berhenti. Jalan hidupmu ditentukan dirimu sendiri sejak saat ini. Ibu-ibu sekalian, mari kita dampingi mereka berkarya sesuai waktunya. Dengan harapan dan penuh dengan doa, kita antarkan anak-anak hebat menjadi generasi pembelajar, generasi bangkit, bersatu Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.